Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semuanya tetap dalam keadaan sehat wal afiah, tetap dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pembahasan pada hari ini yaitu mudahnya sholat bagi orang yang sakit. Sholat diwajibkan kepada semua orang Islam, semua orang Muslim yang baligh dan yang berakal. Merekalah yang mukallaf, orang yang terkena beban syariat, tentunya harus sudah wajib melaksanakan daripada sholat 5 waktu. Sehingga dalam Islam ini penuh dengan kemudahan-kemudahan. Tidak boleh kita meninggalkan sholat begitu saja dengan alasan-alasan yang mungkin tidak memenuhi syarat. Jadi semua yang diperintahkan dalam Islam disesuaikan dengan kemampuan hambanya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kamu kepada Allah semaksimal kemampuanmu. Jadi Islam tentunya memudahkan, tidak menyulitkan bagi semua orang-orang, sehingga kita bisa melaksanakan sholat sesuai dengan kemampuan kita. Sehingga ada orang yang sakit tidak boleh begitu saja meninggalkan sholat. Termasuk dalam ibadah sholat, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, ibadah yang paling agung dalam Islam, amal ibadah yang pertama kali akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sholatnya ini bagus, semua amal-amal ibadah kita tercatat dengan kebagusan. Sebaliknya kalau sholat kita ini jelek, sholat kita ini tidak bagus, maka seluruh amal ibadah kita tidak bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, coba anak-anak sekalian, sebelum Bapak ingin menjelaskan begitu banyak, mari kita mengamati gambar berikut ini. Setelah kita mengamati gambar, tentunya anak-anak bisa membuat kalimat pertanyaan dari apa yang telah anak-anak pikirkan. Dan coba tulislah kalimat-kalimat pertanyaan tersebut pada kolom di bawah ini. Dari gambar di atas, apakah mereka tetap diharuskan sholat sambil berdiri? Lalu bagaimana cara sholat bagi orang yang sedang sakit? Untuk mengetahui jawabannya, ayo kita bersama-sama belajar tentang ketentuan sholat bagi orang yang sakit. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hambanya sesuai dengan tingkat kemampuannya. Orang sakit tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat fardhu atau sholat 5 waktu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan bagi mereka dalam mengerjakan sholat. Memberikan keringanan bagi mereka dalam mengerjakan sholat. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita yang sedang sakit. Jangan begitu saja tidak sholat, tidak boleh. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sholli qa'iman." Sholatlah sambil berdiri. Fa illam tastati, jika kamu tidak bisa, fa qa'idan, maka sambil duduk. Fa illam tastati, jika kamu tidak bisa dengan duduk, fa ala jambi, yaitu
Dan jika kamu tidak mampu sambil berbaring atau miring. Hadis riwayat Bukhari. Anak-anakku sekalian yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tata cara sholat bagi orang yang sakit. Nah, ini anak-anak bisa melihat gambar berikut ini ya. Tata cara sholat bagi orang yang sakit. Yang pertama adalah sholat dengan cara duduk. Nah, ini gambarnya. Sholat dengan cara duduk ini dilakukan bagi orang yang tidak sanggup melakukan sholat dengan cara berdiri ya. Jadi yang pertama, duduklah menghadap kiblat dengan posisi iftiras ya, seperti duduk tahiyat awal ya. Kemudian berniat sesuai sholat yang akan dikerjakan, yaitu dan takbiratul ihram jangan lupa sambil mengangkat kedua tangan. Yang kedua, setelah takbiratul ihram, kedua belah tangan disedekapkan di atas dada ya, seperti biasanya, dengan posisi pergelangan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Sesudah itu membaca doa iftitah, membaca Fatihah, dan membaca surat dari Al-Quranul Karim. Yang ketiga, sesudah itu ruku, yaitu dengan duduk membungkuk ya. Jadi sedikit ke arah depan dengan membaca tasbih ya, tasbihnya ruku maksudnya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sampai 3 kali. Kemudian yang keempat anak-anakku sekalian, yaitu iktidal, dengan cara duduk kembali seperti semula serta membaca tasbih iktidal. Kemudian yang kelima, sesudah itu sujudlah sebagaimana sujud biasanya, yaitu membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Jika tidak mampu, bungkukkan badan lebih rendah daripada ruku. Kemudian duduklah kembali, menyempurnakan rakaat yang kedua sebagaimana rakaat yang pertama. Inilah tata cara sholat dengan cara duduk. Yang kedua, dengan mengamati gambar berikut, yaitu sholat dengan cara berbaring. Yang dimaksud adalah dilakukan bagi orang yang tidak mampu mengerjakan sholat dengan cara berdiri atau dengan cara duduk. Adapun tata cara sholat dengan berbaring, pertama, yang dimaksud dengan berbaring ialah tidur miring di atas rusuk yang sebelah kanan ya, dengan membujur ke sebelah selatan. Telinga sebelah kanan tertindih oleh kepala sebelah kanan pula. Yang kedua, selanjutnya wajah dan perut, dada dan kaki menghadap ke arah kiblat dengan disertai niat dan bertakbir seperti biasanya. Kemudian yang ketiga, yaitu untuk melakukan ruku dan sujud, cukup dengan anggukan kepala atau dengan menggunakan kedipan pelupuk mata. Nah, kan tidak mungkin kalau kita ruku dan sujud. Bagi yang sholat dengan cara apa tadi? Dengan cara berbaring ya. Jadi hanya berkedip saja atau dengan isyarah menganggukkan kepala. Kemudian yang keempat, jika semua tidak dilakukan dengan anggukan kepala dan kedipan mata tadi, maka gunakanlah hati selama kita masih sadar. Nah, itulah tata cara sholat yang dengan cara berbaring ya. Tadi tidak ada alasan kita meninggalkan sholat, tidak boleh. Cara yang ketiga yaitu sholat dengan cara terlentang. Nah, dengan mengamati gambar berikut, yaitu sholat dengan cara terlentang dilakukan jika tidak mampu ya, jika tidak mampu lagi maksudnya untuk berbaring, maka kita bisa terlentang seperti gambar berikut ini. Tata caranya sekarang, yang pertama, posisi badan terlentang dengan posisi kedua kaki diluruskan ke kiblat. Kepala diganjal bantal berada di sebelah timur agar muka menghadap ke kiblat. Usahakan kepala diganjal agak tinggi. Kemudian berniat sholat sesuai dengan niat sholat yang akan dikerjakan. Yang ketiga, untuk melakukan rukuk dan sujud cukup dengan isyarat seperti menganggukkan kepala atau kedipan mata. Jika tidak mampu, maka cukup dengan isyarat hati saja selama masih sadar. Kemudian yang keempat anak-anak sekalian, yaitu
bacaan solat dilafadzkan seperti biasa. Ya, jika tidak mampu, cukup dilafadzkan di dalam hati. Nah, inilah cara yang ketiga dengan cara telentang. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, apa hikmah sholat bagi orang yang sakit? Hikmahnya adalah yang pertama, tentunya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dengan selalu mengerjakan sholat, kita akan menjadi tenang, kita akan menjadi lebih dekat dengan Allah. Yang kedua, hikmahnya adalah hati menjadi lebih tenang. Ketenangan hati didapatkan saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, menyadari kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bagaimana? Tentunya Allah memberikan kemudahan-kemudahan sehingga kita boleh melakukan sholat dengan cara yang sudah saya jelaskan tadi, ya. Tidak ada alasan kita meninggalkan sholat, karena sholat adalah bukan kepentingan Allah, tapi itu adalah kepentingan untuk kita sebagai manusia, agar kita hidup bahagia dunia sampai akhirat. Kemudian yang keempat, anak-anakku sekalian, yaitu mensyukuri nikmat sehat kita yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan yang keenam, tentunya kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita melakukan sholat ketika kita dalam keadaan sakit, tentunya kita selalu diberikan oleh Allah kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita selalu berupaya untuk menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.